Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa mengikuti ibadah tengah minggu. Dan pada malam hari ini kita mengangkat tema bukti nyata kepercayaan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk membaca ayat Alkitab yang diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Tuhan. Kita bersyukur pada malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online. Sekalipun kita tidak bertatap muka secara fisik, kita bersyukur bahwa kita sudah melewati tahun yang lalu. Dan kita boleh percaya akan penyertaan Tuhan. Ya, sebelumnya juga saya mengucapkan selamat tahun baru buat
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca Alkitab, maka kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, rasa syukur yang luar biasa, di mana kami boleh melewati tahun yang penuh dengan betul-betul memprihatinkan, walaupun sampai saat ini pandemi COVID-19 masih mengancam kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, kalau saat ini kami tetap beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Sebelum kami membaca Alkitab dan sekaligus mendengarkannya sebagai firman-Mu, kiranya Tuhan yang berbicara kepada hamba-Mu, dan juga Tuhan yang berbicara kepada para pendengar jemaat GKI Pakuwon. Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Nanti saya akan tekankan di dalam ayatnya yang kelima. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Begini bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya baca sekali lagi ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana kita mendapatkan sebuah tema, bukti nyata kepercayaan kepada Tuhan, dari Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Dengan tujuan adalah komitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan, di mana kita mewujudkan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita berbicara soal percaya kepada Tuhan, ini seringkali gampang, mudah kita ucapkan. Padahal sebetulnya saudara itu susah. Sebab banyak orang yang tidak percaya dan tidak mau mengenal Tuhan. Karena apa? Itu disebabkan oleh 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama-tama adalah karena kesombongan manusia. Kesombongan manusia ini, maka manusia sulit mengakui adanya kuasa Allah. Dengan kesombongan ini, maka manusia sulit untuk melihat satu mujizat Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia merasa apa yang dia peroleh itu adalah dari usahanya. Apa yang dia kerjakan adalah dirinya. Dia tidak melihat adanya satu peran Allah. Dia tidak melihat satu kuasa Allah di dalamnya. Misalnya kalau dia sukses dalam bisnis, dia merasa, wah ini usaha saya, ini kehebatan saya. Dia tidak merasa kehadiran Allah, peran Allah di dalamnya. Nah, ini yang pertama-tama seperti itu, saudara-saudara, adalah karena faktor kesombongan. Yang kedua, saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena apa? Karena dia ateis. Ateis itu terdiri dari 2. A itu tidak. Theis dalam bahasa Yunani theo, tidak bertuhan atau tidak punya Allah. Nah, saya teringat dengan seorang
filsuf Nietzsche yang terkenal dengan filsafat eksistensialisme. Nietzsche ini mengatakan, saudara-saudara, manusia harus menjadi dirinya sendiri. Artinya manusia menjadi bermakna karena kuncinya adalah pada dirinya sendiri, bukan yang lain, bukan agama, bukan Allah. Kesuksesan atau kegagalan adalah pada kekuatan manusia. Nah, itu yang dikatakan oleh Nietzsche seperti itu, saudara. Karena itu manusia tidak boleh cengeng, manusia tidak boleh memohon kepada Allah, manusia tidak perlu berdoa kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, saya teringat ketika saya pernah sekolah, guru mengatakan bahwa seringkali ajaran-ajaran komunis mengatakan, coba kamu berdoa kepada Allah. Apakah kamu bisa mendapatkan pulpen, bisa mendapatkan buku, bisa mendapatkan apa saja yang kamu minta? Apakah bisa setelah kamu mengatakan amin, kamu mendapatkannya? Kemudian orang komunis mengatakan, kalau kamu meminta saya, maka saya akan memberikan kepada kamu apa yang kamu minta. Nah, inilah saudara, ajaran komunis seperti itu. Dia tidak percaya kepada Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kehebatannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, bahwa ajaran seperti inilah yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17, Yeremia pasal 17 ayatnya ke-5 sampai dengan ke-8 berbunyi demikian, saudara-saudara. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di tengah padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, Yeremia menggambarkan tentang orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, menjauh dari Tuhan, dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia seperti pohon yang ditanam di padang gurun. Kita tahu bahwa padang gurun adalah simbol kematian. Padang gurun tidak ada makanan, padang gurun adalah simbol yang sangat mengerikan. Nah, seperti itulah bahwa orang yang sombong, orang yang menjauhi Tuhan, mengandalkan diri, maka dia seperti pohon yang ditanam di padang gurun. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia ditanam di tepi, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Maka itu ada satu makanan yang nikmat, tidak akan pernah habis, dia tetap berbuah dan bertumbuh besar. Nah, saudara, inilah yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena apa? Karena faktor orang yang sangat empiris. Apa itu empiris? Empiris adalah orang yang minta bukti. Empiris adalah sesuatu yang bisa dia lihat. Jadi kalau tidak bisa terlihat, tidak ada bukti, maka dia tidak percaya. Orang empiris seperti itulah, maka dia tidak akan melihat
kuasa dan mujizat Tuhan. Ya, misalnya seperti siapa? Thomas. Thomas belum percaya kalau dia belum melihat Yesus yang bangkit, yang bekas ditusuk tangannya dan kakinya, lambungnya dan sebagainya. Tetapi setelah dia melihat, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, maka Thomas baru percaya. Orang yang empiris itu susah melihat sesuatu yang supranatural, sesuatu kuasa ilahi. Dia hanya melihat bendawi saja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, orang empiris seringkali menuntut bukti. Orang empiris yang menuntut bukti itu bertolak belakang dengan iman. Paulus katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kami ini hidup karena beriman, bukan karena melihat. Jadi Thomas dengan Paulus sangat berbeda. Kalau Thomas hidup berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Tetapi Paulus dia hidup karena berdasarkan percaya atau beriman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, mengapa Paulus mengutamakan percaya atau iman daripada melihat? Sebab penglihatan kita ini terbatas. Kita mudah salah di dalam penglihatan kita. Maka di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sebetulnya adalah bukti dari apa yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara, Thomas percaya setelah melihat Yesus yang bangkit. Hal ini berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, saat ini kita hendak menyaksikan sebuah tayangan video singkat tentang bagaimana seorang tentara yang dikejar-kejar musuh. Mari kita saksikan video ini. Kisah seorang tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Ia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman. Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Hah? Dia berpikir, yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah,
Saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. Tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya. Para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, "Sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak." Jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini, dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya, dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan ada di samping kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya padanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, apa tanggapan atau respon saudara-saudara terhadap video yang singkat ini? Tentara itu dalam posisi terjepit. Ia terancam mati. Tentara ini membutuhkan suatu tempat perlindungan yang kokoh. Bagaimana dia tidak bisa dilihat oleh musuh-musuhnya yang sedang mengejarnya. Bagaimana dia bisa bersembunyi di tempat yang aman. Bagaimana tembok yang kokoh itu tidak bisa ditembus oleh peluru bila diketahui. Saudara-saudaraku, pada saat itu tentara itu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindunginya dari musuh-musuh, supaya tentara itu tidak menangkap atau menembaknya. Ternyata saudara-saudara, di pintu goa itu tidak ada pintu. Dia bersembunyi di goa itu dan goa itu tidak ada pintu yang kokoh. Ternyata goa itu sebagai benteng perlindungannya. Nah, suatu saat ketika tentara musuh itu mendekatinya, maka di situ terlihat saudara-saudara, seekor laba-laba sedang merendak jaringnya. Kita tahu jaring laba-laba itu berfungsi untuk menangkap binatang yang bisa diterkamnya. Apa yang terjadi? Jala atau jaring laba-laba itu lemah. Bukan tembok yang kokoh. Tetapi itulah yang membuat tentara itu yang bisa bertahan dan hidup. Dan Tuhan melindungi bukan dengan kekuatan-kekuatan manusia, tetapi seekor laba-laba yang sedang merendak jaring ataupun jalanya. Saudara-saudaraku, ini suatu hal yang luar biasa. Tentara musuh itu menganggap bahwa ini tidak ada orang yang masuk, sebab dianggap bahwa goa itu sudah lama dan tidak ada orang. Sehingga tentara itu selamat dan bebas. Saudara-saudaraku, ini mujizat Tuhan. Ini karya Allah. Ini bukti nyata bagi orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah keterjepitan, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, di tengah-tengah ancaman kita, di situ ada kuasa Allah yang sudah terbukti nyata. Mungkin bagi kita sesuatu yang mustahil. Mungkin bagi kita sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin bagi kita sesuatu yang rasanya sulit kita
terima dengan akal kita. Tetapi kuasa Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun juga. Lewat laba-laba itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan. Orang ateis tidak percaya. Orang empiris tidak percaya. Orang yang sombong dia tidak percaya bahwa itu adanya kuasa Tuhan. Mereka pikir itu ada suatu kebetulan. Tetapi ternyata tidak. Inilah nyata bahwa ketika kita percaya, ketika tentara itu berserah, maka kuasa Tuhan nyata terjadi. Saudara-saudaraku, marilah pada saat ini kita serahkan dan kita percaya, kita mengandalkan Tuhan dan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ada beberapa hal yang harus kita ingat. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Saudara-saudara, yang pertama-tama bahwa kita ini manusia terbatas. Sehebat-hebatnya manusia. Manusia itu kecil, manusia itu terbatas, manusia itu ringkih, manusia itu rentan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dan sombongkan, saudara-saudara. Walaupun kita punya uang, di tengah pandemi ini tidak bisa kita lakukan. Nah, saudara, ada yang masih sepupu dengan istri saya. Dia kena COVID. Dia sudah berobat dengan biaya yang mahal, ratusan juta. Tetapi itu tidak bisa membayar nyawanya. Dia mati. Dia meninggal pada hari Minggu tanggal 10. Kita tahu, saudara, peristiwa pesawat yang jatuh pada tanggal 9 Januari malam itu sangat mengejutkan bagi banyak pihak. Digo Mamahit, seorang co-pilot, dia anak Tuhan yang mau beribadah. Mestinya dia mau beribadah kepada Tuhan, tetapi dia tidak bisa dan akhirnya meninggal. Dia menggantikan shiftnya, mestinya tugasnya Minggu, diganti di Sabtu malam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, di sini kita lihat bahwa manusia itu terbatas, manusia itu begitu lemah, tidak ada kekuatan. Sehebat-hebatnya apakah engkau pejabat, apakah engkau orang pintar, apakah engkau orang yang berkuasa, saat ini di tengah pandemi COVID-19 tidak ada yang bisa bertahan. Banyak yang meninggal, banyak yang mati. Karena itu, saudara, manusia itu terbatas. Saya ingatkan sekali lagi bahwa manusia itu terbatas. Kalau kita terbatas, maka kita ingat Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Yang kedua, Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa melakukan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Allah bisa melakukan mujizatnya. Ada banyak hal, saudara, di mana kita bisa tercengang, kita bisa terperangah ketika melihat mujizat Tuhan. Di sini bukan dibutuhkan orang yang sombong, tetapi di sini dibutuhkan orang yang rendah hati, orang yang mau terbuka hatinya, orang yang mau dipakai Allah. Seperti Maria mengatakan, jadilah apa yang kau kehendaki. Maka dia membuka hatinya untuk mempersiapkan diri Allah mau memakainya. Allah itu maha kuasa, bukan manusia yang berkuasa. Ingat, saudara-saudara, kita terbatas.
Yang ketiga, kita ingat bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bahwa Allah itu misteri. Jalan Tuhan tidak bisa kita tebak dan kita tidak bisa tentukan. Biarlah Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Biarlah Tuhan yang mau berencana, yang mau melakukan sesuatu dalam hidup kita. Nah, saudara, sudah pasti bahwa Allah itu maha kuasa dan sudah terbukti nyata kuasanya. Karena itu kita percaya dan kita beriman. Maukah kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Maukah kita percaya kepada Tuhan? Inilah saatnya, saudara. Kita membuka hati, kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan merasa hebat. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan coba-coba melawan Tuhan. Marilah saudara. Kita sudah banyak melihat kuasa Tuhan. Seperti Fir'aun. Sudah bisa melihat mujizat Tuhan lewat Musa. Tetapi karena kekerasan hatinya, maka dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Dia tidak mau tunduk kepada Allah. Disitulah kesombongan Firaun. Nah, saudaraku, marilah kita menjadi anak Tuhan. Di tahun 2021 yang baru ini, kita percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh dikuatkan. Kami boleh sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyatakan kuasa dan kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami bebal. Kami sombong, kami tinggi hati, tidak melihat kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk rendah hati, membuka hati kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan, seringkali kesetiaan kami berubah-ubah. Kepercayaan kami berubah-ubah tergantung situasi, tergantung sesuatu yang menyenangkan diri kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita panjatkan doa syafaat kita bagi kita semua. Tuhan Yesus, Engkau sungguh mulia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu serta berkat yang Kau berikan kepada kami selama ini, bahkan sampai saat ini. Tuhan, banyak sekali yang kami ingin ceritakan, banyak sekali yang ingin kami keluhkan, tapi kami mau percaya Tuhan, Engkau yang lebih tahu daripada apa yang kami inginkan. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pengurus gereja kami, khususnya komisi dewasa. Berikanlah mereka selalu skill-skill talenta yang mumpuni agar semua acara di komisi dewasa yang direncanakan berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengkhotbah gereja kami, para pelayan gereja kami, para pengurus, security, dan juga sebagai anggota, agar selalu diberikan kesehatan dan berkat di dalam keadaan sekarang ini Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk gereja kami yang baru saja sedang merampungkan gedung kami. Memang tidak sempurna Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang akan sempurnakan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat gereja GKI kami dan seluruh umat di dunia,
agar selalu juga Engkau sertakan kesehatan dan juga berkat, agar mereka pun selalu senantiasa dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tidak kurang apapun. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara ini. Engkau sungguh mulia Tuhan. Begitu keadaan kami, politik dunia kami, tapi semua Engkau redam dengan cara yang tidak ada yang bisa orang tahu, sehingga semua berjalan dengan baik. Walaupun dengan tidak sempurna, tapi ternyata sudah dengan berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden dan seluruh jajaran sampai paling bawah, agar mereka juga selalu Engkau berkati dalam bekerja mengelola negara ini Tuhan. Sempurnakanlah doa kami yang ini Tuhan. Hanya padamu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Semoga pada malam hari ini kita semakin yakin, semakin membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Nya. Dan sebelum kita menutup ibadah tengah minggu pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap beserta
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam ini. Maka itu kita berdoa dan kita menerima sekaligus berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum malam ini semakin larut, kami mau beristirahat dan kami mau menyelesaikan ibadah kami. Biarlah firman ini tepatri, firman ini menuntun hidup kami. Firman ini sungguh-sungguh membuat dan menjadikan pegangan hidup kami, agar kami tetap percaya pada Tuhan. Kami konsisten, kami berkomitmen. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa. Marilah kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, yakinlah bahwa Allah sumber berkat dan pohon kehidupan. Allah tidak meninggalkan kita. Allah itu setia. Allah itu tetap menjaga kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.